jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 17 Juni 2022. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Efesus 4 ayat 30 yang demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, pada zaman kerajaan materai digunakan oleh raja merupakan tanda keaslian dan kewibawaan. Orang yang membawa materai raja memiliki kuasa untuk melakukan sesuai perintah raja. Pada zaman now, setiap dokumen apapun tidak dianggap sah atau valid kalau tidak dibubuhi oleh materai. Dan orang yang membawa surat kuasa yang sudah diberi materai mempunyai kuasa dari sang pemberi kuasa. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka Tuhan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Dengan materai itu, kita ditandai sebagai milik sah dari Yesus Kristus. Dan kita diberi kuasa seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus berarti menceritakan, mempersaksikan kasih Kristus yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Sebuah kesaksian bisa membawa dampak yang luar biasa bagi orang yang mendengarkannya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, dan itu berarti kita tidak bisa menggantungkan semuanya pada kekuatan, pada kemampuan atau intelektualitas kita sendiri. Semuanya bergantung kepada Roh Kudus. Dialah yang memberi keberanian, dialah yang memberi kemampuan untuk kita mampu mempersaksikan karya-karyanya yang agung. Roh Kuduslah yang menjamah orang yang mendengar kesaksian kita. Bukan karena kehebatan kita untuk berkata-kata. Pemazmur berkata, "Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa saja yang dilakukannya terhadap diriku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita bersaksi tentang Kristus, namun hidup kita jauh dari nilai-nilai yang sudah Kristus teladankan, maka kesaksian kita seperti buih di lautan yang sebentar saja lenyap. Namun ketika kita menghidupi teladan Kristus dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita, mereka yang belum mengenal Kristus akan juga merasakan sentuhan kasih Allah melalui setiap kita. Bagaimana caranya? Salah satu contohnya, mari kita gunakan bibir mulut kita hanya untuk mengatakan berkat, bukan perkataan yang kasar
atau bahkan mendukakan hati sesama kita. Kita juga bisa gunakan jari jemari kita untuk memposting kata-kata motivasi yang tentunya memberkati setiap orang yang melihat. Bukan untuk memprovokasi yang akan merusak relasi. Marilah kita mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada orang di sekeliling kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Selamat berproses untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus mampu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat terus mempersaksikan karya-karya-Mu yang agung, bukan hanya bagi sesama kami, tetapi bagi siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami, sehingga mereka merasakan betapa luar biasanya kasih-Mu menyapa setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur.